Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali bisa menyapa Anda dengan Andi Zulfikar dalam program Teras. Kali ini kita akan membicarakan seputar potret pendidikan kita. Terutama dalam hal ini adalah mutu ataupun kualitas pendidikan kita. Telah hadir bersama kami di studio Bapak Dr. Haji Asfar Amir Tanjung. Beliau adalah pemerhati pendidikan yang juga sekaligus sebagai pengawas sekolah. Beliau merupakan pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak Asfar. Waalaikumsalam Pak Andi. Ya, seperti kita tahu bahwa pendidikan seakan-akan menjadi sebuah mozaik, dan itu salah satu daripada mozaik itu adalah soal mutu. Ya. Menurut Pak Asfar, bagaimana mutu pendidikan kita saat ini? Terima kasih Pak Andi. Pemirsa yang saya hormati. Mutu pendidikan saat ini kita lihat sudah cukup mulai baik. Tapi masih banyak yang harus kita benahi dan harus kita persiapkan sehingga agar lebih baik daripada yang setelah baik ini. Ini yang kita sikapi. Apa saja yang memang mesti dibenahi? Jadi gini, yang pertama itu setelah kita amati masalah pendidikan di Indonesia ini, kemudian setelah kita jalani dan kita coba mengawasi apa saja yang terjadi, saya lihat gini, ada tingkah konsep pendidikan yang harus kita benahi di Indonesia ini. Yang pertama itu, sekolah itu harus terakreditasi, itu dulu. Sekolah akreditasi, koma, bukan titik Pak ya. Dan seluruh warga sekolah paham dengan itu, apa itu akreditasi sekolah, itu dia. Kalau hanya sekedar terakreditasi saja sekolah, nilainya A atau B dan C, saya kira itu belumlah cukup. Kalau tidak seluruh sekolah dan seluruh warga sekolah paham dengan akreditasi. Makanya mempersiapkan sekolah itu harus dengan mempersiapkan sekolah dan yang sudah terakreditasi itu harus lebih bagus dengan seluruh warga sekolah, komponennya sejak dari kepala sekolah, kemudian guru, TU, penjaga sekolah pun harus paham dengan apa itu akreditasi itu. Yang kedua, seorang guru dan seorang pendidik itu harus memahami kompetensi. Kompetensi itu tidak hanya sekedar diketahui, tidak hanya sekedar dipahami, harus diterapkan apa itu kompetensi. Baik, kalau gitu mungkin bisa dijelaskan lebih dulu Pak Asfar, apa itu akreditasi dan apa pula kompetensi? Ya. Jadi gini Pak Andi, akreditasi itu adalah merupakan sebuah kelayakan sekolah. Jadi kelayakan itu ada nilainya. Dahulu sekolah kita itu ada misalnya gini, sekolah swasta, ada dulunya kan terdaftar, itu masa lalu. Kemudian diakui, kemudian disamakan dengan negeri, itu dahulu. Sekarang berdasarkan perubahan undang-undang, akhirnya dijadikanlah sekolah itu harus terakreditasi dulu. Terakreditasi itu harus merupakan kelayakan. Dan yang akan terakreditasi itu adalah 8 standar dari sekolah, dari pendidikan, komponen pendidikan. Standar nasional pendidikan itu ada 8 standar yang harus kita benahi, harus kita persiapkan. Ini yang harus dinilai, Bapak Ibu. Kalau akreditasinya bagus, saya kira semuanya akan bagus jalannya. Itu dia. Nah, untuk ini tidak ada bedanya sekolah negeri, tidak ada bedanya sekolah swasta. Ini adalah sekolah harus terakreditasi. Begitu pertanyaan, bisakah sekolah itu tidak terakreditasi? Bisa. Sekolah negeri saja bisa saja tidak terakreditasi kalau tidak dibenahi dengan baik. Nah, bisakah sekolah swasta menjadi A nilainya? Bisa. Kalau dia benahi dengan bagus. Jadi hari ini tidak ada lagi sekolah terakreditasi itu apakah dia sekolah swasta atau negeri, tetap sama. Yang penting adalah sekolah terakreditasi. Nilai akreditasi itu ada nilainya 3. Akreditasi A, B, dan C. Nah, nilainya kalau sudah akreditasi A berarti ini bagus. Ini dia. Berarti semua komponennya bagus. Standarnya bagus. Gitu ya. Kalau mutu atau akreditasinya sudah masuk A, kategori A, ya. Pengaruhnya tentang ke mutu pendidikan itu? Bagaimana? Biasanya gini, kalau sudah jadi A itu, berarti komponen gurunya bagus, ya. Kemudian komponen muridnya juga bagus, kemudian warga sekolahnya juga bagus.
termasuk sarana dan prasarana juga harus lengkap. Itu dia. Oke. Nah, inilah yang harus kita benahi menuju A ini. Tapi gini, tidaklah cukup sekolah ini terasi A kalau tidak semua warga sekolah paham dengan apa itu yang A itu. Nah, makanya seluruh warga sekolah harus mendalami dan mengetahui tentang komponen dari akreditasi yang dinilai menjadi nilai yang layak menjadi nilai A itu. Itu dia. Nah, untuk itu ada 8 standar. Yang pertama, standar isi, mulai dari perangkat sekolah, kemudian KTSP-nya gimana, persiapan kepala sekolahnya gimana. Yang kedua, standar proses. Proses ini menyangkut tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang ada di sekolah. Yang ketiga, standar kelulusan, SKL namanya. Ini juga harus dibenahi. Sebab gini, ini menyangkut tentang kesiswaan, siswa, produk yang kita hasilkan. Yang ketiga, standar teknik, tenaga kependidikan. Kalau kependidikannya bagus, juga akan bagus, itu dia. Kemudian, yang keempat, standar, yang kelima, standar sarana dan prasarana. Nah, kalau sarananya juga dibenahi, juga akan lebih bagus. Kemudian standar pengelolaan. Pengelolaan sekolah mulai dari komponen menyiapkan visi dan misi, dan semua itu. Kemudian standar pembiayaan, yang ketujuh pembiayaan. Jadi pembiayaan itu juga mendukung untuk majunya sebuah sekolah. Yang ketujuh baru standar penilaian. Mulai dari seluk-beluk penilaian tentang guru, tentang murid, ini juga termasuk itu. Termasuk hasil belajar yang dihasilkan oleh siswa itu sendiri. Siapa yang siap menentukan akreditasi? Nah, inilah sebuah wadah. Wadahnya adalah Badan Akreditasi Nasional, BAN. Di pusat adanya namanya BAN, di bawah di daerah namanya BAP, Badan Akreditasi Provinsi, penyelenggara perpanjangan tangan dari BAN itu sendiri. Itu dia. BAN itu di bawah Kemendikbud atau sebuah dia semacam sendiri? wadah yang di bawah, bukan. Dia semacam wadah bersendiri juga di bawah Kemendikbud juga kementerian ya. Tapi jelas ini tidak adalah badannya independen ini. Independen. Nah, tapi ini sebenarnya adalah wewenang dari BAN yang menjelaskan. Tapi jelas saya menyangkut tentang masalah apa itu tentang mutu yang harus dilakukan oleh sebuah sekolah kalau dia sudah terakreditasi. Dia kan, mereka terdiri dari para pendidik atau yang tergabung dalam BAN? Di situ adalah praktisi pendidikan. Praktisi pendidikan. Orang peduli tentang pendidikan. Itu dia. Itu dia. Oke, baik Pak Aspar. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar soal akreditasi sekolah. Ya. Nah, tadi kita sudah, Pak Aspar tadi singgung-singgung soal mutu, soal kompetensi. Ya. Nah, barangkali Pak Aspar bisa jelaskan kompetensi itu nanti di segmen berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, pemirsa, kita jedah dulu sementara ini. Nanti kita lanjutkan pada segmen berikut.